وقد قال عليه الصلاة والسلام رحمه الله والدا أعان ولده على بره وليحذر الوالدان كل الحذر من الدعاء على ولدهم العاق فإن ذلك يزيده ضررا وفسادا وعقوقا ويعود بعد ما يتولد من ذلك من الضرر على الوالدين في الدنيا ودعاء الوالد مستجاب وينبغي له أن يدعو له ولا يدعو عليه وقد يصلحه الله ببركة دعائه فيعود بارا فينتفع الوالد ببره وتقر عينه به ويفوز الولد بثواب البر ويسلم من إثم العقوق والله الموفق والمعين ثم إن للأولاد على الوالد حقوقا وذلك في القيام بكفايتهم ما داموا محتاجين إلى ذلك وفي تأديبهم وحسن تربيتهم وهدايتهم من الأخلاق المحمودة والصفات الحسنة والخصال الجميلة وحفظهم وصيانتهم من أضداد ذلك وتحسين أسمائهم وأن يختار لهم الأمهات المباركات من المنابت الحسنة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطافكم الأكفاء فإن العرق دساس وعليه أيضا أن يسوي بينهم في العطية وألا يقدم أحدا منهم على أحد بمجرد ميل الطبع واتباعه أهوى النفس وهم ما يتوجب على الوالد في حق أولاده تحسين الآداب والتربية ليقع نشأهم على محبة الخير ومعرفة الحق وتعظيم أمور الدين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui daripada keterangan terdahulu bahwa ridha Allah berada pada keridhaan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin ya karim. Allah berikan keberkahan kepada orang tua kita, terlebih mereka yang telah mendahului kita yang sudah berada di alam kubur. Mudah-mudahan kuburannya didiatikan taman sorga oleh Allah, senantiasa disirami oleh rahmat maghfirah Allah Subhanahu Tabaraka wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Tabaraka wa Ta'ala, sedemikian pentingnya birrul walidain bagi kita berbakti kepada kedua orang tua yang pahalanya justru lebih utama daripada haji, daripada umrah, daripada jihad fi sabilillah. Dan sebaliknya, kedurhakaan kita kepada keduanya juga mengundang murka Allah. Allah tidak akan pernah melihat kita, Allah tidak akan memandang kasih, memandang rahmat kepada kita lebih kelak di hari kiamat, dan kita tidak akan pernah mengendus aroma surga. Saudara-saudara, hak orang tua sedemikian besar untuk kita penuhi. Ya, a'zamul huquq ba'da haqqillah wa haqqi rasulih. Hak yang mesti kita penuhi setelah kita memenuhi hak Allah dan Rasulnya adalah hak untuk kedua orang tua kita. Oleh karenanya, fa'alaika bibirrihima wal bil ihsani ilaihima. Kita mesti memperlakukan keduanya dengan baik. Kita senantiasa terus berbakti kepada keduanya. Bi ta'atihima, mesti tunduk taat kepada keduanya. Khafdil janah lahuma, kita mesti hormat kepada keduanya. Lemaskan punggung kita untuk membungkukkan badan demi hormat kita kepada kedua orang tua kita. Wa bi taqdihima fil birri wassilahul ma'ruf, kita mendahulukan keduanya saat kita berbuat kebajikan, menyambung sanak saudara, berbakti, kebajikan-kebajikan lainnya yang mesti kita dahulukan adalah kepada kedua orang tua. Mengalahkan untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, tanpa kita harus minnah, tanpa kita harus ngundat-ngundat, tanpa kita merasa hati berat.
Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah memberikan penjelasan bahwa ibu, berbakti kepada ibu berlipat pahalanya. Anna birral walidah ad'afu birril walid. Memperlakukan baik, berbakti kepada ibu, pahalanya berlipat-lipat nanti daripada bakti kita kepada ayah. Ya, karena itu adalah setimpal nanti dengan apa yang dirasakan oleh seorang ibu, sebanding dari kepayahan ketika mengandung kita, masyakkah yang beliau tanggung, derita-derita yang terbebani di saat mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, merawat, mendidik kita, dan kasih sayang ibu lebih besar untuk kita. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, "Man ahaqqun nas bi husni suhbati ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik wahai Rasulullah? Ai bi birri wasilati. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam kepadanya? Faqala lahu ummu, ibumu. Qala thumma man, lalu siapa wahai Rasulullah? Qala ummu. Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, qala thumma man, lalu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala ummuka. Qala thumma man, baru yang keempat, qala abu. Lalu dijawab yang keempat, baru itu ayah. Sebagaimana kewajiban bagi kita untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik semasa hidup, maka sepantasnya kita memperlakukan baik, berbakti kepada keduanya walaupun beliau sudah tiada. Wa kama yajibu 'alal insani an yabirra walidayhi fi hayatihima, kadzalika yanbaghi lahu an yabirrahuma ba'da wafatihima. Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua kita telah tiada? Wa dzalika bid-du'a wal istighfar lahum. Caranya adalah dengan berdoa kebaikan untuk keduanya. Kita mohonkan istighfar, kita mohonkan ampunan kepada Allah, kita bacakan istighfar untuk keduanya. Yang ketiga, wa bitasadduqi anhuma. Kita bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada keduanya. Wa biqada'i duyunihima. Kita tunaikan hutang-hutang keduanya. Wa tanfidhi wasayahuma. Kita lestarikan, kita tunaikan, kita laksanakan wasiat-wasiat mereka. Wa bisilati arhamihima. Kita menyambung sanak-sanak saudara daripada mereka berdua. Wa birri asdiqaihima. Kita tetap berbuat baik kepada para sahabat-sahabat, para rekan, orang tua kita. Wa ahli mawaddatihima. Kita terus menyambung baik dengan orang-orang yang dicintai oleh keduanya. Fadzalika kulluh min tamamil bir. Itu semua adalah kesempurnaan bakti kita kepada keduanya. Jadi doa kepada orang yang sudah tiada, istighfar untuk orang yang sudah tiada, tasadduq, bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah tiada, manfaatnya besar sekali.
Oleh karenanya selayaknya kita tidak lupa tentang hal ini untuk memenuhi hak orang tua kita yang menjadi kewajiban kita. Ya, terlebih untuk kedua orang tua kita. Ya, termasuk nanti kita lakukan hal-hal yang sedemikian untuk kerabat-kerabat lainnya, paman, mbah dan lain sebagainya, itu saudara dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sedemikian pula dilanjutkan nasihat ini oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya, selayaknya dan sebaiknya bagi orang tua membantu anak-anaknya agar mereka bisa berbakti kepadanya. Caranya bagaimana? Bil musamahah. Ada banyak toleransi. Sering berlapang dada. Tidak banyak tuntutan dari orang tua, dari kita sebagai orang tua. Tarkil mudayaqah fi talabil qiyam bil huquq. Tidak terlalu memaksa mereka agar menunaikan haknya kepada kita sebagai orang tua. Menghindari tuntutan-tuntutan seperti itu. Terlebih di zaman sekarang ini. Siyama fi hadhil azminah. Dulu Habib Abdullah Al-Haddad ini 300 tahun yang lalu ya dari kita ya. 300 tahun lebih zaman beliau daripada kita. Siyama fi hadhil azminah allati qalla fiha al-barr wal barun. Terlebih di zaman-zaman sekarang ini katanya beliau, di mana sedikit sekali bakti dan orang-orang yang mau berbakti kepada orang tuanya. Wa fasha fiha al-uquq wa kasra al-aqul, yang justru banyak itu adalah kedurhakaan dan pelaku daripada itu kedurhakaan terhadap orang tua. Jika orang tua berlaku sedemikian berlapang dada, toleransi kepada anak-anaknya, berarti ia telah menyelamatkan anaknya daripada dosa. Dosa tidak memenuhi kewajibannya kepada orang tua. Dosa di mana ia durhaka itu, baik siksa di dunia maupun di akhirat kelak. Berarti kalau orang tua musamahah, berlapang dada, memberikan toleransi, memberikan ampunan, memberikan permakluman, anak tidak terbebani dengan dosa kedurhakaan. Justru yang ia dapati adalah bagi orang tua itu adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan yang besar di mana itu lebih utama dan lebih sempurna, lebih baik dan lebih abadi daripada birril waladnya, kebaikan bakti daripada anaknya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati orang tua yang telah membantu anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Kita ngajari dosa bukan untuk kita minta dia hormat, tidak, tapi mengajari anaknya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang didoakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya, mengajari anaknya, membantu anaknya agar berbakti kepadanya. Masya Allah. Oleh karenanya waspadalah kita sebagai orang tua. Katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya memberikan nasihat kepada kita agar kita waspada, hati-hati benar, jangan sampai berdoa jelek untuk anak-anak yang durhaka itu. Karena hal itu akan menambah mudarat kepada mereka, akan menambah rusak mereka, akan menambah kedurhakaan mereka. Justru bahayanya nanti juga akan mengena kepada kita orang tua di dunia. Hati-hati, doa orang tua itu mustajab untuk anak-anak.
Maka sepantasnya orang tua berdoa baik untuk anaknya. Jangan sampai berdoa tidak baik, ya. Karena nanti Allah akan memberikan kebaikan kepadanya berkat doa daripada orang tua itu. Sehingga walaupun anaknya durhaka, dia akan kembali menjadi orang yang bisa berbakti kepadanya. Nah, kalau sudah berbakti, orang tua nanti bisa mendapatkan manfaat daripada bakti dan hatinya sudah bisa tentram dengannya. Anak akan menggapai pahala kebaikan di dunia dan akhirat. Anak akan menjadi selamat daripada dosa kedurhakaannya itu tadi. Saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hak wajiban anak kita kepada orang tua? Wajiblah orang tua agar memberikan kecukupan kepada mereka. Kita harus mendidik mereka, memberikan pendidikan yang baik, takdib, tarbiyah, membimbing mereka kepada akhlak-akhlak pekerti yang terpuji, sifat-sifat yang baik, maupun tingkah laku yang indah. Menjaga mereka daripada kebalikan ini semua, merawat mereka agar tidak sampai mendapatkan pendidikan yang tidak baik, akhlak yang tidak terpuji, dan lain sebagainya. Kewajiban orang tua kepada kita juga memberikan nama yang indah, nama yang baik, memilihkan untuk anak-anaknya perempuan-perempuan yang diberkahi, yakni daripada sumber-sumber yang baik, yang bagus. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, takhayyaru linutafikum al-akfa fa innal awaqa dasas. Carilah yang baik, ya, carilah yang baik, yang kufu untuk anak-anak kalian. Cari, pilih pasangan yang baik untuk anak-anak kalian. Fainal aruqa dasas, ya, karena keturunan itu adalah tetesan. Tetesan. Sebagai orang tua juga kita bisa memperlakukan adil kepada mereka semua kalau mereka punya saudara, ya. Rata di dalam pemberian, tidak mendahulukan yang satu daripada yang lain hanya karena sekedar bimujarradi mailit tab'i, hanya sekedar kecenderungan hati saja, atau cuma mengikuti hawa nafsu begitu saja. Ya, memperlakukan mereka dengan adil. Jadi hal yang paling penting bagi orang tua dalam hak-hak anaknya ini bagaimana memperindah adab mereka, mendidik mereka tentang adab yang indah, yang bagus, mendapatkan pendidikan yang bagus agar mereka tumbuh kelak, agar mereka kelak tumbuh menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan dan mengerti akan kebenaran. Liyaqa'a nasya'uhum ala mahabbatil khairi wa ma'rifatil haqq wa ta'zim umurid din, agar kelak mereka tumbuh menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan, orang-orang yang mengetahui, memahami kebenaran, dan mereka betul-betul mengagungkan urusan agama. Tidak sampai mereka terhina dengan urusan-urusan dunia. Yang mereka pilih adalah urusan dunia, mengalahkan urusan-urusan akhiratnya. Ya, jangan sampai kita sembrono di dalam pendidikan anak-anak kita, memperindah pendidikan mereka, menanam di hati mereka. Jangan sampai hati mereka kita tanami dengan cinta dunia. Jangan sampai itu. Sedikit saja kepeduliannya terhadap urusan agama, jangan sampai itu.
karena mereka kelak akan durhaka kepada kita. Kalau sudah demikian, maka janganlah baitu ya yang caci kecuali diri kita sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah berikan kebaikan kepada keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang berkualitas. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.